Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good children. How are you today? So, what is our subject now? Okay, our subject now is English. So, what day is today? Well, today is Monday. Well, my good children, before we start our study, let's we pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, bertemu lagi dengan Mrs. Andri. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita ya. Nah, sekarang kita temanya tentang follow the rules. Oke, follow the rules. Nah, follow the rules. What is rules? Do you know the meaning of rules? Well, rules itu aturan atau tata tertib ya, tata tertib di suatu tempat ya, di beberapa tempat. Nah, kalian pasti memilih tahu ya apa itu aturan. Nah, misalnya aturan kalian di dalam rumah, misalnya orang tidak boleh membentak orang tua, terus tidak boleh makan sembarangan, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan aturan ya atau tata tertib yang ada di rumah. Nah, sekarang di sini ada beberapa kosakata ya, kosakata yang mengenai tema kita follow the rules. Well, the first one is take photo. Take photo. Sit on the desk. Sit on the desk. Turn off the phone. Turn off the phone. Listen to the librarian. Listen to the librarian. Return book on time. The last one is bring a library card. Well, the meaning of take photo is mengambil foto. Sit on the desk. Sit on the desk is duduk di atas meja atau bangku. Turn off the phone, mematikan handphone. Listen to the librarian, mendengarkan petugas perpustakaan. Return book on time, mengembalikan buku tepat waktu. Bring a library card, membawa kartu perpustakaan. Baiklah, inilah kosakata yang sudah kalian hafal ya, yang sudah pernah ibu kasih kemarin, dan alhamdulillah semuanya hafal ya. Nah, dan sekarang di dalam pelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membuat sebuah kalimat yang menggunakan kata must dan must not atau mustn't. Nah, must itu artinya harus dan must not itu tidak harus. Maksudnya yang harus kalian lakukan. Kata must dan must not ini salah satu kata yang biasa digunakan ketika ada sebuah aturan atau tata tertib yang akan kita berikan ke orang lain. Misalnya yang akan kita katakan, misalnya must itu kan artinya harus ya, berarti misalnya kamu harus mematikan handphone kamu. Kamu tidak seharusnya duduk di atas meja. Nah, itu merupakan contoh rules ya, rules. Oke, sekarang kita mulai ya penggunaan kata must dan must not. Mustn't. Take photo, dari take photo. You must not take a photo. You must not take a photo. Oke, kamu tidak seharusnya mengambil foto. Misalnya ini bisa digunakan ketika aturannya di dalam sebuah perpustakaan ya. Jadi di dalam perpustakaan
fokus belajar, membaca atau meminjam buku, dan tidak seharusnya memfoto atau kita memoto. Sit on the desk. Oke, kita coba dengan kata must ya. Must not. You must not sit on the desk. You must not sit on the desk. Kamu tidak seharusnya duduk di atas meja. Turn off the phone. Baik, kita coba menggunakan kata must. You must turn off the phone. You must turn off the phone. Kamu harus mematikan handphonemu. Misalnya kita sedang di dalam ruangan tertentu dan ada sebuah pembelajaran atau kita mengikuti sebuah seminar, berarti kita tidak boleh membunyikan HP kita, dan seharusnya kita mematikannya. Oke, the next, listen to the librarian. Mendengarkan petugas perpustakaan. Kita menggunakan kata must. You must atau we must. Kalian bisa saja menggunakan subjek-subjek yang pernah ibu berikan kepada kalian. You, we atau apalah itu. Misalnya, you must listen to the librarian. We must to listen to the librarian. He must listen to the librarian. Nah, itu bisa saja ya. Nah, begitulah contoh-contoh kalimat atau penggunaan kata must dan must not. Oke, selanjutnya return book on time. Nah, kalau return book on time, kira-kira rules ini digunakan ketika di mana? Baik, kita biasanya menggunakannya ketika di perpustakaan, ketika kita meminjam sebuah buku dan kita harus mengembalikannya tepat waktu. Berarti you must return the book on time. Baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, itulah beberapa contoh kalimat di dalam bahasa Inggris, yaitu yang menggunakan kata must dan must not. Baiklah anak-anakku, ibu tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.